Ilusi sekali selamat tetap selamat, menggugat doktrin keamanan palsu. Dunia kekristenan modern sedang terjangkit sebuah candu teologis yang sangat nyaman bagi telinga, sekali selamat tetap selamat, once saved always saved atau OSAS. Doktrin ini menjanjikan surga sebagai hadiah yang tidak bisa dibatalkan, seolah-olah Tuhan adalah mesin ATM yang setelah mengeluarkan kartu keselamatan, tidak bisa menariknya kembali, apapun kejahatan yang Anda lakukan. Ini adalah bentuk kelancangan rohani, yang menganggap darah Kristus sebagai asuransi dosa, yang membebaskan manusia dari tanggung jawab moral. Mari kita bedah kekeliruan fatal ini, dengan kebenaran yang tidak kenal kompromi, melalui kitab suci, tradisi para bapa gereja, otoritas magisterium, hingga logika akal sehat yang paling mendasar. 1. Keselamatan bukan transaksi statis, melainkan relasi yang hidup. Banyak pengajar OSAS terjebak pada ayat-ayat yang dipreteli demi kenyamanan psikologis. Mereka mengklaim bahwa sekali seseorang menerima Yesus, statusnya tidak berubah selamanya. Bayangkan keselamatan seperti sebuah pernikahan. Mengatakan, saya bersedia di depan altar, adalah awal yang sah, tetapi jika setelah itu Anda berselingkuh, memukul pasangan, dan pergi meninggalkan rumah, apakah pernikahan itu tetap hidup, hanya karena Anda pernah mengucapkan janji di masa lalu? Tentu tidak, karena hubungan memerlukan kesetiaan berkelanjutan. Ibrani 6 ayat 4-6 menyatakan dengan gamblang, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya mereka bertobat. Jika keselamatan tidak bisa hilang, untuk apa penulis Ibrani memberikan peringatan tentang ketidakmungkinan bertobat bagi mereka yang murtad? Kata murtad di sini berasal dari istilah Yunani, apostasia. Secara harafiah, apostasia berarti berdiri menjauh atau pemberontakan, untuk meninggalkan posisi semula. Ini membuktikan bahwa seseorang yang sudah di dalam Kristus bisa memilih untuk keluar dan binasa. 2. Logika akal sehat menggugat absurditas keamanan kekal. Secara nalar sederhana, doktrin OSAS menghina keadilan Allah dan akal sehat manusia. Jika keselamatan tidak bisa hilang, maka kebebasan manusia hanyalah sebuah lelucon, dan moralitas menjadi tidak relevan. Jika Allah memaksa Anda tetap selamat, setelah Anda memilih untuk membencinya, maka surga bukan lagi tempat kasih, melainkan penjara suci. Kasih sejati membutuhkan kemungkinan untuk menolak. Jika Anda tidak bebas untuk pergi, dengan resiko kehilangan keselamatan, maka Anda pun tidak bebas untuk mencintai. Allah yang Maha Kasih menghargai keputusan Anda, bahkan jika keputusan itu adalah untuk menghancurkan diri Anda sendiri. Hal ini selaras dengan Yehezkiel 18 ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, ia harus mati, karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Bayangkan seorang penjahat yang menerima Yesus di masa muda, lalu menghabiskan sisa hidupnya dengan menyiksa sesama, tanpa sedikit pun penyesalan, karena merasa tiket surganya sudah aman. Jika ia tetap masuk surga tanpa pertobatan nyata, hanya karena sebuah seremoni masa lalu, maka Allah bukan lagi Allah yang adil, melainkan hakim korup yang menutup mata terhadap kekejian. Kebenaran akal sehat mengatakan, status anak tidak pernah membebaskan seseorang dari tanggung jawab untuk bersikap selayaknya seorang anak. 3. Gugatan atas sentimentalitas Allah Maha Kasih. Argumen pamungkas penganut OSAS seringkali berlindung di balik kalimat, Allah itu Maha Kasih, Ia tidak mungkin membiarkan anaknya binasa. Ini adalah penyalahgunaan atribut Allah untuk membenarkan kemalasan rohani dan gaya hidup fasik. Kasih Allah memang tidak terbatas, tetapi kasih tidak pernah menghapus keadilan. Membayangkan Allah tetap menyelamatkan orang yang hidup dalam dosa berat tanpa pertobatan adalah sama saja dengan mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada kekudusan. Jika seorang ayah mencintai anaknya, ia tidak akan membiarkan anak itu menghancurkan diri dan orang lain tanpa konsekuensi. Mengasumsikan keselamatan otomatis tanpa perubahan hidup adalah bentuk presumsi, sebuah penghinaan terhadap kerahiman Allah, karena menganggap pengampunan bisa didapat tanpa penyesalan. Kesucian surga pun tidak mungkin dikompromikan, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka
yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 4. Membongkar pelintiran ayat-ayat andalan OSAS. Para penganut keamanan kekal, seringkali melakukan proof texting, yaitu mengambil ayat keluar dari konteks besarnya, untuk membenarkan gaya hidup yang bebas dari rasa takut akan keadilan Allah. Yohanes 5 ayat 24, tentang sudah pindah dari maut ke hidup. Perpindahan ini adalah realitas saat ini, yang bergantung pada ketaatan terus-menerus. Sama seperti bangsa Israel, yang sudah diselamatkan dari Mesir, namun kemudian binasa di padang gurun karena ketidakpercayaan. Lihat Yudas 1 ayat 5, begitu pula orang Kristen, bisa kehilangan status hidup tersebut, jika mereka kembali memeluk maut melalui dosa berat. 1 Yohanes 5 ayat 13, tentang supaya kamu tahu kamu memiliki hidup kekal. Frasa, tahu, di sini, adalah keyakinan iman yang hidup, bukan sertifikat tanah surga, yang membebaskan kita dari kewaspadaan rohani. Surat yang sama memperingatkan, bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, lihat 1 Yohanes 5 ayat 16. Roma 8 ayat 38-39, tentang tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus mendaftar kekuatan luar, yakni malaikat, pemerintah, maut, tetapi tidak pernah memasukkan dosa kita sendiri atau kehendak bebas kita, ke dalam daftar tersebut. Allah tidak akan meninggalkan kita, tetapi kita memiliki kemampuan mengerikan, untuk meninggalkan Allah secara sukarela. 5. Keruntuhan logika OSAS, pemisahan pembenaran dan pengudusan. Kesalahan fatal OSAS, berakar pada pemisahan yang dipaksakan, antara pembenaran, justification, status hukum sebagai orang benar, dan pengudusan, sanctification, pertumbuhan dalam kekudusan. Mereka menganggap pembenaran, adalah peristiwa masa lalu yang terkunci rapat, sementara pengudusan hanyalah opsi tambahan. Pembenaran, ibaratnya, adalah saat dokter menyatakan Anda sembuh dari vonis mati, tetapi pengudusan adalah proses Anda harus tetap meminum obat, dan menjaga pola hidup sehat, agar penyakit itu tidak datang kembali. OSAS mengklaim, Anda bisa kembali makan racun dosa tanpa takut mati lagi, hanya karena dokter pernah menyatakan Anda sembuh. Ini adalah kegilaan medis dan teologis. Yakobus 2 ayat 24 menghancurkan fondasi OSAS ini, jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Jika pengudusan berhenti total karena dosa berat, maka pembenaran pun hangus, karena Allah tidak bisa membenarkan seseorang, yang sedang dalam keadaan memberontak secara aktif terhadapnya. 6. Bedah istilah, adokimos dan skandalon. Untuk memahami betapa seriusnya ancaman kehilangan iman, kita harus melihat istilah Yunani asli yang digunakan para penulis kitab suci. Adokimos. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus takut menjadi adokimos, yakni barang rejek atau tidak lulus uji. Kata ini berasal dari dunia logam mulia, jika emas diuji dan ternyata palsu, ia disebut adokimos. Penganut OSAS berbohong, dengan mengatakan ini hanya soal kehilangan hadiah, padahal kata ini selalu merujuk pada mereka, yang dibuang dari hadapan Allah karena iman yang mati, lihat Titus 1 ayat 16. Kemudian skandalon, sering diterjemahkan sebagai batu sandungan. Yesus memperingatkan, bahwa jika tanganmu menyebabkan kamu jatuh dalam skandalon, yakni perangkap dosa, lebih baik dipotong, lihat Matius 18 ayat 8. Jika keselamatan mustahil hilang, peringatan Yesus tentang api kekal, bagi mereka yang terkena skandalon, hanyalah gertakan sambal yang tidak logis. 7. Suara Bapak-Bapak Gereja Perdana dan Magisterium. Para bapak gereja tidak pernah mengenal kenyamanan palsu OSAS. Santo Siprianus dari Kartago, di abad ketiga menegaskan, apapun yang terjadi sebelum akhir, hanyalah sebuah langkah untuk mendaki puncak keselamatan, bukan akhir dari perjalanan itu sendiri. Gereja Katolik, melalui Konsili Trente di Sesivi, menegaskan dalam Kanon 23 tentang pembenaran. Jika ada orang mengatakan, bahwa seseorang yang sekali dibenarkan, tidak dapat kehilangan kasih karunia, dan karena itu ia yang jatuh dan berdosa, bukanlah orang yang sungguh-sungguh dibenarkan, anatemasit, terkucillah dia. Kemudian Katekismus Gereja Katolik, KGK 1861 menjelaskan, bahwa dosa berat mengakibatkan kehilangan kasih karunia pengudusan, karena kehendak bebas manusia, mempunyai kuasa untuk membuat pilihan, untuk selama-lamanya tanpa titik balik. 8. Menjawab penafsiran sempit domba dan gembala. Ayat favorit Osa adalah Yohanes 10 ayat 28, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Allah adalah gembala yang sangat kuat. Tidak ada serigala atau iblis yang bisa merebut kita secara paksa. Tapi tangan Allah bukan sangkar besi yang mengunci kita seperti tawanan. Secara logika, seekor domba tetap bisa memilih untuk lari menjauh, melompat ke jurang, dan menolak panggilan gembala. Allah tidak akan menyeret kita kembali dengan paksa, sehingga merampas kebebasan yang Ia berikan sendiri. Ingatlah Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tetap tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Penutup, surga bukan hadiah murahan. Sangat ironis melihat orang-orang yang mengklaim diri paling alkitabiah, justru menutup mata terhadap begitu banyak peringatan tentang kejatuhan. Doktrin Osas hanyalah pelarian pengecut bagi mereka yang ingin mencintai Kristus, tanpa mau memikul salibnya setiap hari. Keselamatan adalah anugerah cuma-cuma, tetapi menuntut segalanya dari kita. Berhentilah merasa aman dalam kepalsuan. Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan doa terima Yesus satu kali, sementara hidup Anda menjadi penyangkalan terhadapnya melalui apostasia dan skandalon. Tanpa ketekunan dalam kekudusan, jaminan Anda hanyalah angan-angan kosong. Kerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12, atau bersiaplah mendengar kata-kata paling mengerikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan, Matius 7 ayat 23.